Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kedua. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama terletak di awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Penari pria biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah, sedangkan penari wanita biasanya membawakan tari tunggal dengan cara lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tersebut diciptakan oleh koreografer. Berikut ini beberapa contoh tari yang biasanya dibawakan secara tunggal. Yang pertama, tari lenggong dari Bali. Yang kedua, tari gambyong dari Yogyakarta. Yang ketiga, tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selanjutnya yaitu tari kondangan dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, kemudian tari jaipong dari Jawa Barat, tari kancetlasan dari Kalimantan Timur, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Ini adalah ke-8 contoh tari yang biasanya dibawakan secara tunggal baik oleh laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon sudah mulai aktif. Aktifnya hormon reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Perbedaan masa anak-anak dan masa remaja, perhatikan contoh gambar berikut ini. Tentunya berbeda bukan antara masa anak-anak dan juga masa remaja. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan masa remaja. Masa anak-anak dapat melakukan pekerjaan ringan, namun juga masih perlu bantuan orang tua dalam beberapa hal. Sedangkan memasuki masa remaja biasanya akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam lingkungan sosial, remaja biasanya suka menjalin persahabatan dibandingkan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan masa remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulan.